Halo guys, kembali lagi dengan saya Alfresting dari Akademi Kripto. Jadi di bagian ketiga ini ya kita masih di modul on-chain trading. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara teman-teman menggunakan wallet cryptocurrency. Jadi pertanyaannya, apa itu wallet cryptocurrency? Jadi wallet cryptocurrency itu merupakan suatu aplikasi dompet digital yang teman-teman perlukan ketika teman-teman hendak mengirim ya, menyimpan atau melakukan transaksi cryptocurrency. Wallet ini sendiri sangat diperlukan ya karena ketika teman-teman mau bertransaksi on-chain ya melalui decentralized exchange, teman-teman harus memiliki wallet cryptocurrency. Nah, ada beberapa pilihan wallet teman-teman ya. Bisa teman-teman gunakan. Satu yang paling populer itu adalah MetaMask. Kedua, Trust Wallet. Ini ketiga ya, Engine Wallet ketika teman-teman juga ingin bertransaksi NFT. Atau yang keempat, Phantom Wallet. Jadi di luar sana ini ada ratusan ya wallet yang bisa teman-teman gunakan. Tapi saran saya teman-teman gunakan yang paling populer dan yang paling sering digunakan semua orang di Cryptoverse, yaitu apa? Yaitu adalah MetaMask. Maka dari itu saya akan memberikan tutorial ya di sini menggunakan wallet untuk melakukan suatu transaksi decentralized exchange ya, yang mana di sini kita contohnya ya menggunakan MetaMask. Jadi ketika teman-teman menggunakan MetaMask, teman-teman juga pastikan menggunakan Google Chrome. Kenapa? Karena banyak riset dan banyak pengguna ya yang mengeluhkan ya ketika tidak menggunakan Google Chrome, ini mereka sering sekali ya mengalami suatu kendala tertentu. Jadi karena ini berkaitan dengan kirim duit, terima duit, transaksi duit, teman-teman alangkah lebih baiknya ya ini lebih berhati-hati dan menggunakan pakem yang sering digunakan. Jadi di sini saya menyarankan ketika teman-teman mau install MetaMask, teman-teman menggunakan Google Chrome. Nah, terus sekarang gimana caranya mendownload MetaMask ke dalam Google Chrome? Ya, pertama teman-teman klik di Google, kemudian teman-teman type ya download MetaMask dan kemudian teman-teman cari di websitenya yang resmi. Biasanya, ini saya bilang biasanya ini berada di paling atas ya websitenya. Jadi teman-teman websitenya itu adalah metamask.io. Ini teman-teman klik ya website itu, kemudian teman-teman bisa langsung install MetaMask-nya. Jadi ketika teman-teman udah di websitenya MetaMask ya, fungsi pertama yang ditampilkan di sini install MetaMask for Chrome. Jadi teman-teman klik di situ ya, kemudian secara otomatis nanti MetaMask-nya akan terdownload dalam extension Google Chrome teman-teman. Nah, selanjutnya ketika udah terinstall ya extension dari MetaMask itu, teman-teman kemudian pin ya extensionnya ini di Google Chrome ya. Setelah itu teman-teman udah siap bertransaksi ya menggunakan MetaMask. Nah, di sini saya mau menjelaskan ya komponen apa aja ya ketika teman-teman ini menggunakan MetaMask ya. Pertama yang paling kiri atas itu paling penting adalah network yang digunakan. Ya, itu adalah logonya Ethereum. Tapi teman-teman bisa menggunakan network lain ya, seperti misalkan Binance Smart Chain ya, atau menggunakan network Solana atau menggunakan network Avalanche dan lain sebagainya. Tapi di sini ya sebagai contoh kita menggunakan chain ya atau jaringan yang paling sering digunakan yaitu Ethereum. Kemudian di tengah ya ini bagian bawahnya account ini ada tulisan ya. Itu ada encrypted ya, itu adalah alamat wallet yang teman-teman miliki. Jadi ketika teman-teman mau ya dikirimi dana ya oleh orang lain, ini teman-teman minta dong address MetaMask-nya ya, di RC20 ya, teman-teman copy paste ya alamat wallet yang teman-teman miliki itu. Kemudian di bawahnya itu adalah total nilai dari portofolio, yang mana di sini satuan utamanya itu karena teman-teman menggunakan network Ethereum itu adalah satuan dalam jumlah Ethereum dan satuan dalam jumlah dolar. Di mana di sini adalah 0,649 ya sebagai dummy contoh ini jumlahnya adalah 108. Dan kemudian di bar bagian aset di sini adalah semua Ethereum ya karena saya menggunakan contoh ya ini teman. Kemudian yang paling kanan ya ini teman-teman bisa lihat ya bar bagian transaksi di mana teman-teman bisa ya mengirim atau melakukan swap secara langsung menggunakan MetaMask. Tapi saya sarankan ketika teman-teman mau swap ya koin-koin tertentu itu gunakan decentralized exchange, jangan langsung di MetaMask. Terus gimana ya cara ngisi wallet ini ya supaya ada dananya ya supaya saya bisa bertransaksi ya. Pada dasarnya ketika teman-teman hendak mengisi ya wallet kripto teman-teman harus punya akun centralized exchange ya. Mau nggak mau ya. Jadi DEX ini ya yang lebih mudah caranya ini teman-teman buat akun SEX dulu ya atau centralized exchange yang mana di akun itu ya teman-teman wajib KYC ya pasti. Kemudian teman-teman tukarkan fiat ya dari bank ke dalam centralized exchange itu dan kemudian teman-teman
bisa belikan aset ya, entah itu USDT ya, kalau pengen stable, atau misalkan beli Ethereum di situ, baru Ethereum dari Centralized Exchange ini dikirim ke Decentralized Exchange. Caranya gimana ya? Satu, itu di bagian kiri ya, itu pastikan ya kalian tuh mengirim on-chain withdrawal ya. Jadi bukan internal transfer ya, internal transfer itu antar pengguna Bybit ya, antar pengguna Binance. Tapi karena di sini ya, ini teman-teman nggak pakai Binance platformnya atau Bybit atau platform apapun, teman-teman melakukan yang namanya on-chain transfer. Jadi teman-teman di bawahnya pilih ya aset apa ya yang dipilih ya, apakah itu USDT, USDC, ya Ethereum dan lain sebagainya. Teman-teman klik di situ, pilih asetnya ya. Terus kemudian di bawahnya ya copy paste walletnya ya. Ini dapat dari mana alamat walletnya? Dari bagian atas dari wallet MetaMask ya. Jadi dari wallet MetaMask di copy ya, kemudian di paste di bagian wallet address atau alamat dari walletnya ya. Kemudian pastikan chain-nya ini sesuai ya. Kalau tadi Ethereum berarti pakai ERC20. Terus kalau misalkan teman-teman menggunakan Binance ya, misalkan ini harus pilih Binance Smart Chain dan lain sebagainya. Kalau mau menggunakan ya Phantom ya, berarti harus menggunakan Phantom Network dan lain sebagainya. Terus kemudian teman-teman klik ya jumlah yang ingin ditransfer, baru teman-teman klik Submit. Selanjutnya ya, ketika saldo itu udah masuk ya, teman-teman bisa klik ya di bagian activity, di mana segala aktivitas penerimaan ya, atau ketika teman-teman memperoleh koin tertentu dari pihak lain atau dari yang centralized exchange yang teman-teman kirimkan, ini akan muncul ya di bagian activity. Dan kemudian jumlah saldonya teman-teman itu akan bertambah di bagian atas aset. Terus gimana caranya untuk bertransaksi? Jadi ketika teman-teman mau bertransaksi ya, teman-teman harus mencari decentralized exchange ya. Jadi MetaMask ini hampir connect ya ke semua ya decentralized exchange yang ada di Cryptoverse. Jadi kita pilih aja ya dua yang paling populer, yaitu adalah PancakeSwap dan Uniswap. PancakeSwap ini ya punyanya ya dari jaringannya Binance ya, yang mana dia relatif lebih murah dari segi gas fee. Tapi kalau Uniswap ya ini miliknya ya dari Uni ya, dimana dia relatif ya lebih mahal. Kemudian teman-teman ya, ini karena kita pakai Ethereum ya, kita gunakan Uniswap ya. Jadi kita klik ya di websitenya Uniswap. Kemudian langkah pertama ya teman-teman harus connect wallet. Jadi istilahnya decentralized exchange ya dengan wallet yang teman-teman punya ini istilah harus kawin teman-teman. Harus connect dulu. Ketika connect baru itu teman-teman bisa bertransaksi, menukarkan aset yang teman-teman miliki. Tapi itu harus connect dulu, karena ketika nggak teman-teman connectin ya, teman-teman nggak bisa transaksi ya di sini. Itu mengkonekkan itu tandanya adalah suatu validasi bahwa wallet ini akan bertransaksi dengan decentralized exchange yang teman-teman pilih. Jadi klik dulu connect walletnya. Nanti kalau udah ya, gimana caranya transaksi? Ya ini satu ya, teman-teman harus cari dulu kontrak yang mau teman-teman swap. Ini dapat di mana ya? Teman-teman bisa pilih CoinGecko atau CoinMarketCap. Karena kedua platform itu yang menurut saya itu adalah paling reliable ya, paling bagus. Yang mana ya informasinya jelas lah bisa dipercaya. Nggak mungkin ya CoinGecko ini mau kayak buat alamat kontrak palsu ya untuk ngambil duit orang ya, itu nggak mungkin. Jadi teman-teman bisa pakai CoinGecko atau CoinMarketCap. Jadi misalkan ya ini saya mau nge-swap ya ETH yang saya miliki dengan INJ ya, atau injektif. Saya ini pengen beli INJ asetnya. Saya buka di CoinGecko ya, kemudian saya klik INJ. Terus di bagian info kanan atas, jadi saya copy ya bagian kontraknya. Saya copy kontraknya ya, kemudian saya paste di mana ya? Paste di area swap ya, select a token. Jadi di bagian select a token ya, ini teman-teman mau men-swap ya ETH ke INJ. Jadi yang bagian atas itu adalah ETH ya, yang bagian bawah itu adalah INJ. Jadi teman-teman mau nge-swap ya ETH ini ditukarkan dengan INJ. Jadi teman-teman paste ya di bagian select a token dan kemudian teman-teman klik INJ atau injektif. Setelah itu teman-teman ya klik swap. Jadi ilustrasinya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman copy paste ya alamatnya ya, kemudian alamat tokennya, dan teman-teman paste ya di platform Uniswap. Setelah itu ya teman-teman klik swap ya. Setelah itu teman-teman selalu dimintai konfirmasi. Jadi ketika teman-teman ini klik swap ya, ini di bagian kanan atas ya di MetaMask ini seperti meyakinkan ya, apa kamu yakin mau bertransaksi. Jadi hal yang harus teman-teman konfirmasi ya sebelum bertransaksi ya, ini cek dulu gas fee-nya. Gas fee itu adalah biaya yang dikeluarkan ketika teman-teman menggunakan suatu network tertentu. Yang mana di sini teman-teman menggunakan Ethereum sehingga harus membayar gas fee ya menggunakan ETH. Yang mana teman-teman gas fee-nya nggak murah juga ya, ini $5 ya sekali swap. Jadi kalau teman-teman menggunakan BSC, jadi mungkin lebih murah juga ya. Tapi di sini karena menggunakan Uniswap yang menggunakan jaringan Ethereum,
sehingga dia relatif lebih mahal. Nah, langkah selanjutnya ya, teman-teman bisa menambahkan token di wallet teman-teman. Karena biasanya ya ini belum ya teman-teman, belum terbaca ya. Ketika teman-teman nge-swap kontrak tertentu ya, membeli token tertentu, biasanya ini di wallet MetaMask-nya ini belum terdeteksi. Sehingga teman-teman harus klik lagi MetaMask-nya ya, kemudian klik import token ya, dan kemudian copy paste address-nya teman-teman. Ini tadi address-nya adalah INJ atau injektif ya. Setelah itu teman-teman klik dan di bagian kanan otomatis INJ tertambahkan di portofolio yang teman-teman miliki. Apakah teman-teman di sini udah siap nih untuk bertransaksi menggunakan decentralized exchange? Oke, saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.